Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi di tema 3, subtema 3. Hari ini kita akan membahas materi IPA tentang tanaman toga dan pemanfaatannya. Sebelumnya, kalian harus tahu tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, dengan observasi dan diskusi, diharapkan kalian mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam secara lengkap. Tujuan yang kedua yaitu dengan kegiatan menanam tanaman, diharapkan kalian mampu melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan secara mandiri. Nah, anak-anak, mungkin beberapa dari kalian pernah melakukan kegiatan menanam, bukan? Kegiatan menanam dapat dilakukan di mana saja. Mungkin di beberapa rumah kalian terdapat lahan kosong. Lahan kosong yang tidak terawat membuat keadaan lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah merupakan kegiatan penghijauan dan merupakan salah satu wujud peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak diolah kembali akan membuat tanah menjadi lebih subur kembali. Nah, tahukah kalian jenis tanaman apa saja yang bisa ditanam? Contohnya ada tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga atau disingkat toga merupakan tumbuhan atau tanaman yang digunakan sebagai bahan pembuatan obat herbal untuk mengobati beberapa penyakit. Ada banyak penyakit yang bisa diatasi hanya dengan memanfaatkan toga tersebut, karena mengandung zat tertentu yang memberikan khasiat pengobatan. Toga tersebut dapat dibudidayakan sendiri di rumah atau memetiknya, karena banyak juga tanaman toga yang tumbuh liar. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu jenis tanaman toga apa saja yang dapat dimanfaatkan dan dapat kita tanam di lahan kosong. Yang pertama ada tanaman jahe. Jahe merupakan salah satu rempah yang sangat penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain untuk bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa hangat dalam perut. Oleh karena itu, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Jahe cukup dikenal di kalangan pecinta minuman herbal yang dapat menghangatkan badan di saat cuaca dingin. Di samping itu, jahe juga berkhasiat, antara lain menyembuhkan batuk, melegakan nafas, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi masuk angin, mengurangi sakit kepala, mengatasi mabuk darat dan laut, mengobati luka memar, serta menurunkan kolesterol. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari jahe. Selanjutnya adalah kunyit. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman obat atau rempah. Kunyit biasanya dimanfaatkan untuk bumbu dapur berbagai masakan. Kunyit dapat dimanfaatkan untuk obat berbagai macam penyakit. Kunyit juga dimanfaatkan untuk membuat minuman jamu. Kunyit berkhasiat antara lain antimikroba, pencegah kanker, mengatasi penyakit MA, menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah, antioksidan, mengatasi rasa mual, pembalut luka, dan menghilangkan gatal-gatal pada kulit. Kunyit sangat baik ditanam pada awal musim hujan. Kunyit akan tumbuh subur di tanah yang gembur dan di bawah sinar matahari yang cukup. Selanjutnya adalah tanaman kencur. Kencur biasanya digunakan sebagai bumbu masakan yang digunakan untuk membuat sayur bening.
Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai obat influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Beras kencur merupakan minuman jamu dari kencur yang banyak penggemarnya. Kencur sangat mudah untuk ditanam pada lapisan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dengan sinar matahari yang cukup, tanaman kencur dapat hidup dengan mudah. Selanjutnya ada daun seledri. Daun seledri bisa ditemukan dengan mudah di Indonesia. Daun seledri merupakan tumbuhan yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda untuk menyedapkan sup atau sebagai sayur lalapan. Selain digunakan sebagai bumbu masakan atau lalapan, daun seledri biasa digunakan sebagai bahan pembuatan obat tradisional. Penggunaannya sebagai ramuan pembuatan obat herbal ditujukan untuk mengatasi banyak penyakit seperti asma, kencing manis, atau diabetes, masalah pada sendi, rematik, menurunkan tekanan darah, batuk, dan mata kering. Meskipun biasa dijadikan sebagai tanaman obat keluarga, daun seledri juga bisa menimbulkan alergi pada orang yang sensitif, sehingga tidak semua orang dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya ada belimbing. Belimbing adalah buah yang mempunyai cita rasa asam dan manis. Di dalamnya terkandung banyak air, sehingga banyak diolah menjadi minuman yang menyegarkan. Pada bagian buahnya terdapat banyak sekali kandungan vitamin C. Belimbing merupakan buah yang bisa dikonsumsi untuk mengatasi beberapa gangguan kesehatan. Orang yang mempunyai masalah pada ginjalnya disarankan untuk banyak mengkonsumsi belimbing karena pada buah ini terkandung banyak asam oksalat. Sebaliknya, orang-orang dengan kolesterol tinggi atau diabetes tidak boleh mengkonsumsi buah ini karena mengandung gula tinggi. Selanjutnya adalah daun pepaya. Daun pepaya menghasilkan buah yang nikmat. Bisa disantap sebagai hidangan penutup atau hidangan di meja pada acara tertentu. Selain menghasilkan buah, pepaya juga mempunyai daun yang sejak lama digunakan sebagai tanaman berkhasiat atau tanaman obat keluarga yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Daun pepaya bisa digunakan untuk mencegah kanker. Daun pepaya juga dapat menghambat kinerja beberapa jenis mikroorganisme yang mengganggu fungsi pencernaan. Daun pepaya bisa juga dimanfaatkan untuk mengontrol tekanan darah serta mengobati demam berdarah dan nyeri haid. Selanjutnya ada tanaman daun sirih. Daun sirih mempunyai kegunaan sebagai tanaman herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti batuk berdahak, sariawan, bronkitis, kulit berjerawat, sakit gigi, keputihan, demam berdarah, haid tidak teratur, asma, radang tenggorokan, gusi bengkak, mata merah dan gatal, bau ketiak, menghilangkan bekas luka bakar, bisul, mimisan, pendarahan pada gusi, serta permukaan kulit yang terasa gatal. Selanjutnya ada daun jambu biji. Daun jambu biji bisa menanggulangi masalah diare. Masalah kesehatan yang banyak menimpa orang ini tidak bisa dianggap enteng. Tercatat bahwa setiap tahun banyak orang yang meninggal akibat diare kronis. Untuk itu, segera gunakan daun jambu biji jika kalian terkena diare. Diare harus ditangani dengan cepat dan sigap. Jangan dipandang sebelah mata meski terkesan sebagai penyakit remeh. Selanjutnya ada kayu manis. Kayu manis adalah rempah tradisional yang telah lama digunakan oleh manusia sebagai bumbu penyedap makanan.
Kayu manis bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen untuk meringankan beragam penyakit seperti jantung, radang sendi, perut kembung, dan kulit dengan menambahkan madu sebagai campurannya untuk memberikan rasa manis. Kayu manis dapat digunakan sebagai tanaman obat keluarga untuk mengontrol gula darah, meningkatkan kewaspadaan mental, mencegah penyakit jantung, meningkatkan fungsi usus besar, mencegah kanker, mengurangi peradangan konstan jaringan internal otak, mengurangi nyeri rematik, dan mengobati infeksi saluran pernafasan. Dan yang terakhir ada jeruk nipis. Jeruk nipis menjadi buah yang sangat akrab di tengah masyarakat Indonesia. Buah yang banyak tersebar di Asia dan Amerika Tengah ini mempunyai rasa daging buah yang asam. Di dalamnya terkandung banyak vitamin C dan asam sitrat. Jeruk nipis bisa digunakan untuk menyedapkan masakan, membuat minuman, bahan pembuat asam sitrat, serta campuran jamu. Tanaman obat keluarga jeruk nipis ini bisa dijadikan herbal alami untuk menghilangkan sumbatan vital energi, meluruhkan dahak, mengobati batuk, meluruhkan kencing, serta mendukung proses pencernaan agar bekerja lebih baik. Selain itu, jeruk nipis juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati ambeien, amandel, anyang-anyangan, batuk ginjal, batuk disertai influenza, demam, difteri, haid tidak teratur, vertigo, radang tenggorokan, pegal linu, sakit gigi, dan tekanan darah tinggi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan materi IPA tentang tanaman toga dan manfaatnya. Diharapkan setelah ini kalian memahaminya ya. Jangan lupa untuk mencatat materi tersebut di buku tulis IPA. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Eda sampaikan dapat kalian pahami. Selamat pagi, Tuhan memberkati.